Mungkin gue coba lihat dari deket deh. Gue pasang tuh kacamata gue. Keluar dari toilet, tuh gue ngeliat tuh muka ibu kayak gini. Senyumnya halus, matanya hampir semuanya hitam. Kecil matanya, iya kecil matanya, tapi hampir semuanya hitam. Gue lihat, kok ada gak ada apa-apa. Emang segelap ini kan belum tengah malam atau gimana? Seketika dari lubang kunci itu, gue ngeliat ada kelopak mata putih. Tek, lari gue ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan hari ini, pada malam ini, gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya nih di teror hantu gantung Kampung Dukuh, Jakarta Timur. Jadi dia khususnya orang ini nih bener-bener diteror dan ngalamin teror yang lumayan buat dirinya ngedown nih. Jadi di sebelah gue udah ada Bang Syafiq. Halo. Muhammad Syafiq, thank you udah dateng ke Lonceng Misteri nih. Thank you bang. Thank you juga udah mau nyeritain pengalaman ini nih yang bakal diceritain. Ya, susah juga terbuka lagi kayak ngebuka trauma lama. Tapi ya, it is what it is. Lanjut aja. Gila ini. Nggak apa-apa ya, ceritain dikit ya. Ini agak trauma juga katanya ceritanya. Karena benar-benar ini masa kecil ya waktu itu. SMP apa SD? Waktu SMP awal. SMP, oke. Iya. Tahunnya masih inget? Lupa lama ya. Ketika SMP lah ya. Iya. SMP. Ini di Kampung Dukuh. Kampung Dukuh di Jalan Juwetnya. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Tuh, lokasinya nggak disamarin loh. Jadi emang ini cerita katanya juga ya pernah bikin geger warga juga ya? Iya lumayan, karena ya lagi-lagi gak ada yang kepikiran kejadiannya di sana ya. Gitu. Oke. Kayaknya ditahan dulu aja nih ya mungkin ya. Buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Bang Syafiq, wajib nonton videonya dari awal sampai habis, jangan pakai di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih asupan-asupan horor sama kalian semua. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya, jadi kalau kita upload nih notifnya muncul. Ya deh bang, oke nggak usah lama-lama lagi nih, langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke. Oke Bang Syafiq, itu gimana bang ceritanya bang? Gimana ya, udah lama juga. Dari zaman gua SMP kali ya. SMP. Jadi waktu gua mulai SMP, bokap gua masukin gua ke TPA, pengajian gitu deh. Nah, situ gua ngaji di masjid yang baru dibangun. Masjidnya emang di daerah rumah gua di Kampung Dukuh tuh. Kampung Dukuh. Kampung Dukuh. Iya, Kramat Jati. Nah, di situ emang mereka kan baru bangun. Tadinya emang kebun. Dan ya kebun pasti dong masih ada pohon-pohonnya. Hutan deh, masih rata-rata hutan. Nah, di situ setiap habis maghrib anak kecil tuh daerah sana dipanggil ke sana, suruh ngaji. Oke. Nah, apalagi kan kalau dari keluarga gue kan orang sering lihatnya yang kayak, wah nih anak nggak mungkin kagak ngaji, udah undang wajib gitu. Udah gue diundang sih, apa gue disuruh belajar juga. Tapi ya mau gimana, waktu zaman SMP kan lu kalau misalnya pulang sekolah lu kagak mikirin buat ngaji atau gimana, yang ada cut time short kan. Jadi kayak lu mending main game gak sih di rumah. Jadi gue rada kurang niat juga pas di pengajian. Nah, berapa kali gue di tempat pengajian itu gue sering lihat ada ibu-ibu pakai daster putih berdiri di depan pohon. Nah,
Ini info aja ya. Jadi gue dari kecil emang pakai kacamata. Tapi kalau misalnya gue ngaji, karena emang bacanya deket, gue lepas kacamata. Oke. Jadi pas gue liat tuh ibu-ibu, gue tuh kagak terlalu merhatiin mukanya. Jadi kayak ya udah emang dari jauh semua orang mukanya rata. Jadi kayak nggak terlalu gue kayak ini siapa sih nih ibu gitu. Jadi gue cuma mikirnya kayak ya udah mungkin dia orang kampung pengen ngambil apa gitu. Kita nggak paham ya. Tapi nih ibu, kan kita setiap minggu ya ada sampai minggu kedua, minggu ketiga, tuh ibu sering ada di situ. Sampai temen gue nanya, temen gue namanya Uin, nanya, Pik ngapain lihat pohon terus? Ya itu tuh gue gak paham kenapa tuh ada ibu-ibu sih depan tuh pohon. Temen gue langsung balik lagi, ibu-ibu mana? Mending gue sih kayak, wait, tunggu, lu beneran gak lihat tadi ibu-ibu? Lah, ngapain gue nanyain kalau gue lihat? Gue tanya lagi temen gue satu lagi, Elan namanya. Lan, ini si Uwi bercandain gue, dibilang gue kagak lihat itu, kagak lihat ibu-ibu depan tuh. Terus dia nanya, yang mana? Tuh, dia ngelihat, dia bener-bener ngelihat di bagian yang gue tunjuk di situ. Pas gue udah tunjuk, jelas-jelas, ya udah, akhirnya gue mikir, kan kita di masjid, harusnya aman dong, ya kan? Jelas dong, gue langsung nyamper ustadznya, Ustadz, ya Pik, ada apa? Itu Pak, ada nih Uwi sama Elan bercandain saya, bilang nggak lihat ada ibu-ibu situ. Mereka bilang nggak Pak, emang nggak ada. Emang apa? Safik lihatnya di mana? Situ Pak, di depan pohon. Ya kita nunjuk aja. Si Pak Ustadznya juga yang ngeliatin juga, sampai gue tunjuk berkali-kali, tetap nggak lihat. Dia sampai yang kayak rada khawatir. Emang Safik lihat apaan? Gituin gitu. Beneran kagak ada yang ngeliat? Iya. Gue akhirnya abis itu yang kayak bilang, yaudah deh, kayaknya cuma salah lihat gitu. Tapi tuh ibu tetap ada. Itu ibu dari tadi masih ada? Ada. Wah, gue udah tunjuk, gue udah berkali-kali, tetap ada. Tapi lagi-lagi, gue kayak pakai kacamata. Semua orang rata. Jadi gue gak tahu tuh ibu ngapain, gue gak tahu mukanya kayak gimana. Dan gue malah rada bersyukur karena gue gak lihat gitu. Jadi kayak gue cuma liatnya kayak rabun-rabun aja gitu. Jadi kayak, udah jangan deh. Seketika nih, jadi sering gue kan ngaji sana. Ada hampir 2 bulan. Pas di minggu ke-6 nih ya, gue itu dia biasanya kan udah kencing nih ya, kayak kita udah di rumah ya. Akhirnya kebelet gue izin sama Pak Ustadz, Pak, saya pengen ke kamar mandi bareng Uwi sama Elan. Karena kalau gue jelas gak berani. Si ibu nih ya, kalau mau tahu di sini pohonnya. Sini nih masjidnya, kotak gede. Toiletnya di sini. Jadi kalau gue mau ke toilet Harus ngelewatin? Gue harus lewatin, bener-bener depan. Gue sambil pengen tekatin diri gue kayak, nggak ini ibu-ibu aja mungkin merhatiin anaknya serius banget sampai nggak gerak. Tapi kan dari situ juga, dari logika gue aja waktu SMP kayak, nggak ini jelas kayaknya bukan ibu-ibu. Tapi gue, karena gue megang 2 temen gue, jahat-jahatnya ya, kalau emang ngejar gue tinggal lempar dia. Jadi biar kabur aja gitu. Nah, sambil gue bilang, nih biar lu lihat gitu. Nah, seketika pas lagi masuk toilet, kan masih rabun ya mata gue. Gue mikir, mungkin gue coba lihat dari deket deh. Gue pasang tuh kacamata gue. Keluar dari toilet, tuh gue ngeliat tuh muka ibu kayak gini. Gitu. Senyumnya halus. Matanya hampir semuanya hitam. Kecil matanya, iya kecil matanya, tapi hampir semuanya hitam, gitu. Jadi kayak gini, dan serem. Gue gak tahu, gue pengen bilang serem apa kagak. Gue sampai susah bereaksi, tapi mata dia langsung ke arah kita dari keluar kamar mandi itu. Dia langsung kayak, gitu, gerak maksat tuh. Dan seketika gue gitu, gue gerem temen gue. Paniknya, temen gue nih 2 tiba-tiba bisa lihat. Hah? Iya. Jadi kayak, Pik, ini yang lo bilang. Serius lu akhirnya lihat. Iya. Elan temen gue, diem di tempat. Dia panik. Dia kayak gak tahu nih, dia kenapa diem. Jalan lagi, pengen jalan. Dia kayak, udah jangan dilihat aja, maju. Dia diem di tempat. Lan, maju Lan. Dia diem, masih itu. Si ibunya tiba-tiba dari situ, senyumnya rada tadinya halus, rada ngelebar dikit.
Kita yang seketika lihat itu langsung lari ke Pak Ustadz. Gue langsung bawa Uwi. Elannya gue gak bisa seret lagi. Gue teriak, Pak Ustadz. Itu ibu-ibunya kayak itu melototin Elan. Dia mikir kayak ibu-ibu apa lagi? Udah, gitu. Tapi tuh Pak, tuh kita tunjuk dong jelas. Tuh. Kita lihat Elan masih diem di tempat, gini aja, doing nothing. Terus gue yang kayak, wah ini dong Pak Ustadz, ngapain kayak gitu? Kan kita di masjid, masa sih diserang setan di masjid? Iya. Habis itu tentunya nggak lama, collapse Elannya, rada seizure, ayan. Langsung itu wah. Ketika anak-anak pada panik, teriak, gua, Uwi, ya, temen gua nih, langsung ambil sendal, kabur dia pulang. Kabur dia langsung pulang. Gua karena gua takut kalau gua lari, gua yang dikejar. Iya. Jadi gua yang kayak, gua juga kesian temen tetangga gua itu Elan, dia yang kayak gitu. Langsung ustadznya yang kayak astagfirullahaladzim dibacain dia, biar paling nggak supaya bisa tenang gitu. Kita yang kayak, ya Allah, gue udah mikir, ya Allah, mana waktu zaman itu belum ada HP. Si Ustadz malah yang kayak, panggil Abah. Hah? Panggil bokap, kenapa gitu? Ya udah, gue langsung ambil sendal, cek, lari gue. Kejar. Kabur, langsung ke tempat Abah gue. Pas lihat, bokap gue langsung yang kayak, nah kenapa udah balik pengajiannya? Enggak Pak, tuh. Apa, ada yang kerasukan, ada yang kesurupan di masjid. Bokap gue juga logikanya kayak kerasukan di masjid. Udah, gue seret bokap gue, lari. Terus dilihat, pas nyampe, untuk kayak Elannya udah nyantai. Udah kayak dia setengah nangis gitu. Dia kayak setengah gak percaya, barusan kenapa gitu. Terus pada itu dikasih teh hangat deh. Dan kayak, gue langsung nyamper dong nanyain. Lan, lu jadi lihat tadi? Katanya gitu kan. Pas gue tanya, dia tanya, lihat apa? Dia bilang, lihat apa? Terus ketika kayak, tunggu lu gak inget? Kita kan barusan lihat yang sama. Ya. Kita lihat yang sama. Itu ibu-ibu senyum, matanya hitam semua. Terus dia cuman, emang gitu yang kita lihat? Sampai kayak ke-delete dari otak dia. Wah gila. Gitu. Dan semenjak itu gue yang kayak, wah ini kenapa di masjid loh? Tapi yang satu lagi masih inget? Yang satu lagi, itu pas gue tanyain pas main, dia nggak mau inget. Dia kayak dia tahu itu ada. Iya. Dan dia pengennya kayak nggak. Dan sampai tahu gak, saking dia traumanya dia gak mau lagi main sama gue. Oh iya. Iya. Sampai sekarang. Pokoknya paginya nih, gak lama abis kejadian itu, gue lihat ustadz gue datang bareng bokap. Nah gue kan kayak, wait, datang nih, ada apa? Samper gue kayak nguping dong di ruang tamu, gue di belakangnya. Terus bokap gue ditanya, anaknya bapak bisa punya kemampuan ya? Ada apa emang? Iya, soalnya di pohon situ sempet ada orang yang mengakhiri hidupnya dengan gitu. Ya. Menggantungnya. Iya. Nah, dari situ gue yang kayak, wait, jadi serem dong. Jadi gue kayak, wah, waktu itu masih SMP, gue gak ngerti apa-apa. Setan kita mikir cuma ada di uka-uka zaman itu. Ini pengalaman pertama. Wow. Justru semenjak itu ada pengalaman-pengalaman lagi yang datang. Gitu. Jadi mungkin itu deh, serem-serem. Nggak banyak yang lebih serem, tapi ini menurut gue paling traumatizing karena lama banget. Soalnya 3 bulan baru kelar urusan itu. Lanjut ya. Nah, abis gue denger itu, pengajian gue ditutup untuk sementara waktu. Unbeknownst, nggak ada yang tahu gimana kelanjutannya, ngajinya lanjut enggak gitu. Lagi ada renovasi atau gimana gitu. Terus kata teman-teman, katanya udah aman nih, pokoknya selang 2 minggu kayaknya. Dari kejadian itu, katanya udah boleh main ke masjid. Ada apa? Ya, pohonnya udah diangkat. Oh, pohonnya udah diangkat? Iya. Nah, anak-anak sana, jadi selain
Uwi yang nggak mau tahu itu kejadian, dan Elan yang emang lupa for some reason. Anak-anak lain tahu jelas ya, kita semua lihat ada anak Ayan di tengah masjid. Iya. Ya, ya habis itu kita yang kayak udah bisa main nih ya, paling nggak pohonnya udah gak ada. Harusnya secara logika setannya udah gak ada dong. Iya. Iya. Tapi gue tetap gak mau datang maghrib. Habis maghrib gak deh. Karena ya gue gak mau kejadian yang sama gitu. Nah, selang istilahnya kayak seminggu deh ya semenjak dari pohonnya itu hilang. Mungkin gue harus ceritain dulu yang kayak rumah gue nih ya, jadi rumah gue sebelah rumahnya tengahnya itu gangnya itu masuk ke rumah orang-orang lain kayak kontrakan gitu, tanah lapang gitu. Jadi pasti temboknya itu kadang-kadang ada sering anak kampung tuh main ambil batu yang geret-geret di tembok, dan itu ngepas sama kamar gua, adik gua sama kakak gua. Tuh kita bertiga bareng. Jadi kadang-kadang kalau anak kecil lewat pakai batu kreng gitu ya. Kedengeran kita. Rusuh jadinya. Bocil kematian. Bocil kematian nyebelin. Jadi kadang-kadang kita juga balas kayak berisik gitu. Tapi dibalas gedor lagi gedor gitu. Jadi kadang-kadang jadi ini wah nyari ribut. Kita kadang-kadang sering keluar ke gang terus kayak berisik, baru dia kabur. Gituin. Nah, abis pokoknya gue untungnya masih main sama Elan. Kita main action figure lah ya zaman itu. Kita main-main aja, nyantai di rumah. Nah, denger nih ada bunyi gret gitu. Ini jam berapa nih kira-kira? Oh itu udah malam. Ini jam, jadi gue waktu itu belum boleh dimain lebih dari maghrib ya. Tapi karena Abumi belum balik, ya free time dong. Iya benar. Ya. Jadi itu sekitar jam 5-an. Gret bunyi. Kita gedor dong. Tuk berisik. Dibalas dong. Wah nyari ribut. Tuk. Makin bunyi. Tuk. Gue bilang, Elan, ayo ikutan ributin. Tuk. Sekali, itu akhirnya kita rusuhin. Sekali dibalas. Tum. Kenceng. Tum. Kaget. Kenceng banget nih orang mukul. Samper pik. Ya kita samper kan. Keluar. Berisik. Kosong. Kosong dulu tuh. Awal gak mikir banyak. Paling mikir kayak, nih anaknya kaburnya cepet. Gitu. Padahal orang sebenarnya panjang, jadi harusnya nggak segampang itu buat kabur. Nggak secepat itu hilang. Nggak secepat itu hilang. Paling nggak kan ada tangga juga tuh. Benar. Tangga masih kena tek atau nggak kayak lari ke rumahnya tek ada gitu bunyinya. Ini nggak ada sama sekali. Nah, kita mikir kayak nggak mungkin dia masuk pagar rumah orang sebelah, nggak mungkin dia yang kayak loncat atau gimana ya. Makanya kita gak ada yang paham dari mana nih orang bisa cepet hilang dari lorong ini nih. Ya udah, akhirnya Elan punya ide. Dia pengen jebak nih anak, karena dia juga kesel kalau misalnya ada yang ganggu kayak gitu. Pik. Jadi gue tambahin lagi ya. Jadi kamar ini, sini nih kayak tempat pompa air, rada outdoor. Situ ada pintu besi yang kita bisa bilang itu langsung ke lorong pintunya, jadi bisa dibuka. Tapi mostly digembok. Oke. Di lubang gemboknya itu kita ada lubang slit sedikit, kotak kebuka. Jadi kita masih bisa lirik deh siapa gitu. Jadi itu cara ngejebak kita kedua. Kalau misalnya masih ada yang iseng. Nah, jadi rencana dia adalah dia pengen nunggu di pintu besi biar dia lihat siapa. Gua tujuannya untuk mancing-mancing. Lu gedor-gedor aja sampai istilahnya nih anak yang mukul tadi itu datang. Oh ya udah siap nih. Oke, dia udah di posisi, gua posisi. Kita gedor. Peng. Oke, nggak ada balasan kan itu. Karena gue gedor kenceng aja, tuk gitu. Kali-kali kepanggil, bener, tuk. Ada. Oh, mulai balas nih. Tuk. Makin gue kencengin. Tuk masih. Sambil gue gedorin, gue teriakin. Lan, lihat gak anaknya? Mana Pik? Gue signal pokoknya kalau ada. Gila. Saat itu gue yang kayak, wait, ini gue udah ketok. Dan jujur, gak mungkin si Alan gak lihat itu orang yang gedor. Karena posisinya benar-benar jaraknya hampir semeter. Jadi dari peripheral, kita harusnya bisa lihat. Iya. Langsung gitu. Nah, kita mikir kayak, ini gak mungkin dia dari mana kagak kelihatannya. Maksudnya sih dia pengen nempel banget gitu, tuk. Kan niat. Dia gak tahu rencana kita lihat dari gembok dong. Tapi denger. Karena gue gedekin mungkin gue kurang lama kali. Mungkin biar gue pancing nih anak,
biar dia akhirnya nunjukin badannya gitu. Gedek-gedek-gedekin, pintu besi bunyi tang, bunyi besi bunyi kenceng banget. Ellen sampai mundur ke belakang kayak tuk gini. Terus gue langsung nyamper. Gue pikir nih anak jatuh atau ngejedotin kepala gitu. Ya, bunyi kenceng banget, bener-bener kayak abis pala orang tuh nabrak, pang, bener kayak gitu. Kan takut ya denger kayak gitu. Temen gue abis kenapa-napa berapa minggu yang lalu. Masa kenal lagi? Iya. Ya kan? Udah gue langsung lari, nyamper. Len, gak apa-apa lu. Terus dia yang kayak gue gak ikutan pik, gue gak ikutan. Dia kabur, keluar. Langsung balik gitu. Gue yang kayak, kenapa emang apaan yang lu lihat sampai gitu? Nah, gue lihat tuh di lubang gemboknya, kecil kotaknya. Gue liatin, tek. Nih kenapa gelap? By the way, kondisi yang asar-asar pengen ke maghrib, jadi rada emang udah mulai gelap. Tapi gelapnya gelap oranye pengen ke biru. Oke. Ya kan? Ya. Jadi gue pas lihat gelap, bener-bener gelap, hitam. Yang kayak apaan nih yang gue lihat? Kok kayak ada apa-apa? Emang segelap ini? Ini kan belum tengah malam atau gimana? Seketika dari lubang kunci itu, gue ngeliat ada kelopak mata putih. Tek, lari gue ke belakang. Itu gue yang kayak, gue sampai gak nyebut, bener-bener kayak pas gue liat, gue berdiri, gue pengen lari ke belakang, gue sampai dobrak tuh pintu, jatuh nyamping gini karena ada naikan gitu ya, keselengkat gue, tek nyamping, gue rada ke atas, itu gue ngeliat sosoknya ke atas ini, matanya ternyata yang hitam yang gue lihat itu mata dia ngeliatin gue dari lubang kunci itu. Apa yang lu lihat? Sosok apa? Ya sama yang gue lihat yang kayak di depan pohon itu. The same mbak-emak pakai baju putih itu. Wah, gila. Tapi ini lebih up close dan bro, gue gak tahu pengen bilangnya apa. Rasanya kayak lu gak bisa bereaksi, yang lu rasain cuman tense dari belakang sini sampai sini. Dan lu berasa yang kayak I'm dead, I'm so fucking dead. Yang kayak tek diem aja dan dia diem doang. Yang gue inget the last moment gue lihat itu ibu, dia pengen senyumnya udah pengen dibuka, itu lebar sampai ke sini terus hilang, gone. Tuh senyumnya lebar banget. Gue yang kayak I'm still froze up dari situ. Gue yang kayak anjing itu apaan ya Allah, apaan? Lu ngeliat gak dia hilangnya tuh gimana? Ngeliat gak? Merhatiin Just gak? Asap aja apa emang ya udah hilang aja gitu? a blink in the eye. Jadi kayak lu ngeblink, tek, hilang. Oke. Gak ada. Gue yang kayak, gue juga masih rada gak percaya sampai sekarang kalau lu suruh gue retail itu, gue yang kayak, wait, gue beneran lihat gak? Jujur gue question that myself. Tapi gue kalau gue inget-inget kayak gini nih ya, gue sekelibat masih bisa ingat mukanya, masih ingat matanya bang, bener-bener hitam yang kayak, lu pernah lihat mata sapi abis di kurban gak? Iya. It's like nggak ada pancaran, nggak ada basah-basahnya, kering, itu pure black, gitu. Jadi kayak bener, makanya pas gue lihat lorong tuh gue ngeliatnya gelap, karena kayak gelap kelabu kan ya. Habis itu kan nggak lama emak gue balik, dia cuma nanya kenapa sampai telentang di dapur, tuh kondisi di dapur gue. Gue cuman karena gue nyadar emak gue manggil gue langsung bangun kayak pengen coba cerita pun like what am I seeing gitu. Ya udah gue tutup pintunya aja, gue bilang aja ngadem nih panas tadi. Tapi gue bingung mau ceritanya gimana. Bokap pun juga gue gak bisa cerita karena saat itu bokap kerjanya di luar negeri. Jadi gue simpen itu. Malam itu gue tidur, untungnya gue bareng sama kakak adik gue. Tapi itu pun gue rasa terornya gak hilang-hilang juga karena gue masih, kalau gue tutup mata gue masih inget mukanya. Oke. Itu kebayang terus kayak bener masih ngebekas banget ya. like imagine kalau lu pernah lihat jump scare, right? Ya. Lu jump scare, peng. Nah, muka seremnya itu kalau lu tutup itu selalu ada di muka lu. Dan itu bikin gue susah tidur banget. Jadi kayak gue tidur kayak nggak tidur. Akhirnya sampai gue kebangun subuh, gue langsung sholat, gue langsung niatin ya Allah jangan sampai ada yang ganggu, karena gue gak mau itu benda apapun itu whatever that is, gue gak mau lagi ada. Itu gue niatin
But imagine setiap kali lu tutup mata atau lu apa ya, kayak lihat item gitu ya, lu selalu kebayang ada dia. Jadi kayak gue gak pernah tenang selama itu. Jadi orang tua gue banyak yang bilang kayak gue jadi banyak too distracted jadinya, atau jadi yang kayak apa, terlalu gak susah konsentrasi. Padahal gue bukan masalah konsentrasinya, gue selalu takut apapun figur yang gue lihat waktu itu. Tapi gue gak mau cerita karena bokap waktu awal-awal pun sebenarnya pengen bilang iya ada, cuman mungkin pengen biar gue gak takut kayak udah gak usah dibayangin. Nah, itu bahkan sampai at some point itu tuh sebulan kayak gitu terus gue tek sampai at some point gue tiduran bawa ada dia, tiba-tiba di mimpi gue ada dia. Dia kayak gue baru pahamnya sekarang pas sudah tua, tapi istilahnya kan sleep paralysis demon, tahu kan? Ya, so gue kayak lagi mimpi gitu, mimpi gue kayak di kasur kayak bangun biasa. Jadi kasur gue tuh yang kayak apa waktu barengan tuh di sini, tet kasur adik gue nih, kakak gue di pojok sini, jendelanya pas di tengah ngarah ke gue. Tuh, nah di situ gue kalau itu diem, terus somehow ada insting untuk nengok kiri. Gue lihat muka dia, kayak cuma kayak tapi full nyengir. It's like full nyengir, setuk hilang. Dan I feel like I'm not imagining things. Jadi kayak pas lagi gitu, bung hilang. Gue kayak tarik nafas dong gue langsung belok kanan. Tidurnya biar gak lihat jendela. Terus sampai itu sering berkali-kali kejadian, gue sampai minta, Mbak, boleh gak apa? Jadi gue ada lemari gede, gue minta supaya gue gak lihat jendela. Kenapa? Ya gak mau aja, gitu. Akhirnya dipindah ini. Jadi kamar gue di sini, kasur gue di sini. Ini ada lemari gede, ngalangin. Ya, gue tidur di situ. Seketika, gue berasa kan kayak, oke, ini udah harusnya udah kelar nih ya. Setannya gak ada di mana-mana. Dari bawah kasur. Kayak ini kalau kayu nih. Gitu. Kayak tikus atau apa gitu. Atau waktu itu kan gue ada kucing jadi mungkin scratching, tapi gak mungkin. 3 kali itu. Pelan, tek. Satunya kenceng. Ikutin cara yang gue main waktu yang di tembok itu. Ya. Gue gak mau lihat apapun itu di bawah. Gue langsung bangun. Gue keluar, gue bilang enggak itu bukan apa-apa, itu bukan mau fake, tenang aja, minum, ya. It's nothing pokoknya, it's okay. Pas gue baru buka tuh pintu, dari kolong gue lihat ada mata. Just like di kolong bawah tidur. Gue tidur di depan TV abis itu. Ya iya dong. Habis lihat begituan. Dan itu pun nggak bikin gue lebih tenang karena waktu itu kan masih sofanya ada kolongnya. Gue langsung kayak anjing masih ada kolong. Gue harus pikirin gimana caranya. Gue mikir pengen tidur di lantai tapi nanti gue bisa lihat dia papasan. Gue makin takut. Akhirnya gue nggak tahu solusinya gimana. Akhirnya gue tidur di sejadah saat itu. Karena gue mikir it's the only safe place di situ. Nah, akhirnya tuh udah gue tidur. Bahkan sebenarnya gue gak bisa bilang tidur tuh underestimate karena lebih ke kayak gue pingsanin diri gue sendiri saat itu. Karena gue gak bisa sama sekali secara kesehatan otak gue gak bisa tidur normal. Karena gue berasa, lu pernah gak kayak diprototin seharian? Iya pernah. Dan lu ngerasain ada yang melototin lu tapi lu gak tahu gitu. Iya, dan lu ngerasa gak tenang aja kayak diawasin gitu. Sama sekali gak tenang. Jadi kayak selalu ada mata. Gue sampai takut lihat lubang banget. Saking gue mikirnya di seberang itu ada matanya. Gue yang kayak oke, ini udah mulai bikin gue beneran takut gitu. Jadi akhirnya setelah
gue lihat di bawah kasur, gue lihat di jendela, gue dipindahin kamar gue. Oke. Gue dipindahin, yang gue request sendiri, minta kamar gue gak ada jendela, gak ada kolong tempat tidurnya, so just matras di tengah ruangan. Gitu. Gue yang kayak gila, gue kayak orang gila kali ya, kayak gini, minta tidurnya. Gak ada sirkulasi gue cuman exhaust. Nah, paling gak gue berasa gue tenang deh, gak ada penampakan lagi gitu. Untungnya gue udah mulai rada tenang tidurnya, rada almost a week. Tapi gak lama, gue dapet mimpi. Nah ini yang gue bilang soal sleep paralysis demon. Cause she's there. Pas lu lagi tutup mata, pas lu lagi mimpi, tiada. Jadi itu kayak gini, ruangan segini ya. Oke. Kamar gue, gue kasur mojok sini. Dia udah ada dari situ. Gue bisa lihat pas jadi gue tidur gini, gak bisa gerak. Tapi kalau gue nongak gini, tek. Ini posisinya gue di kanan. Jadi kalau gue ngeliat gini, tek. Gue ngeliat dia berdiri. Kayak gitu. Pas gue ngeliat dia di pojok, gue kayak, oke, this is just a dream. This is just a dream. Ya enggak. Pokoknya bohongan gitu. Nah, besokannya gue masih tidur di tempat yang sama. Gue ngeliat lagi dengan mau kanan lagi karena gue pengen ngecek. Ini gak ada. By the way, gue kasih tahu dia cuman muncul like a second, abis itu lu ngedip hilang. Oke. Selalu kayak gitu. Nah yang kedua, gue nengok di tempat yang sama. Gue ngeliat dia selangkah deket. Selangkah tek gitu. Bener-bener gak, kalau lu kagak ngeh dari perspektif itu, lu gak bakal lihat dia gerak. Tapi karena lu bener-bener di sebelahnya, dia kayak dari posisi sini nih, gue di kasur sini, dia kayak segini. Tuh. Di hari ketiga, kondisi yang sama, segini. Itu berurut-urutan. Iya. Akhirnya, pas paginya gue udah yang kayak, fuck, gimana? Akhirnya gue tarik kasur gue mojok lagi. Nah, jadi, gue makin mojok, dan dia makin dekat. Always. Tiap harinya itu, nambah. Kayak catur, nambah ganti-ganti posisi. Sama, gue juga akhirnya bingung gitu. Kayak, gue udah di pojok ini nih, udah gak bisa lagi gue gerak. Karena dia pasti bakal nyamper gue. Sampai akhirnya gue pasrahin deh. Oke, setan mau mana? Jadi malam itu gue udah sering yasinan di rumah gue. Jadi gue udah mikir kayak, nggak, gue udah dilindungi sama Allah. Jadi udah ada preventif dari diri lu sendiri. Harusnya lah ya? gue berasa gue ada preventif dari diri gue sendiri. Jadi kayak, nggak, dia gak bakal datang lagi. Gue udah kuat, gue dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa tidur gue malam itu. Gue nengok tempat sama. Oke. Aman. Tapi kenapa badan gue gak gerak? Gue gak bisa miring ke kiri, miring ke kanan gitu. Ternyata pas kaki gue lurus ya, di pojok cuma mata doang, begitu di bawah kaki gue. Dan gue gak bisa tarik kaki gue. Gue shock. Kayak, sumpah gue cuma bisa ngomong, jangan makan gue. Gue tutup mata gue, pura-pura kayak, ini tidur, bangun, hilang lagi. Tapi di situ gue udah yang kayak ampe gue bilang, gue pengen nginep di rumah kakek gue aja, karena gue udah gak kuat di rumah, gue bingung. Itu stres banget, sampai gue tuh sering berantem sama orang tua gue, karena kayak mereka kayak kurang paham kenapa gue begini gitu, kenapa lu jadi aneh gitu, Fik. Akhirnya kita sering cekcok, bokap langsung nanya belak-belakan, Safik diganggu. Dan gue ngomong, Mbak, iya Mbak, Safik ada yang ngikutin Mbak, nggak tahu apa lagi. Terus bokap ngomong akhirnya, Safik bisa lihat. Akhirnya gue lagi-lagi kayak gue gak mikir itu yang kayak gue ngeliat semua setan, tapi gue tahu itu setan yang deketin gue. Iya lihat. Ya udah, besok sekarang Safik tidur di kamar aja, kamar Abah Umi ya. Besok kita ke tempat ruqyah. Akhirnya mau gak mau gue dibawa ke tempat ruqyah, karena itu udah menurut gue udah gak normal tidur hampir 3 bulan gue gak tidur tenang gitu. Iya. Nah,
Akhirnya tuh gue dibawa nih ke tempat rukiah. Seketika bokap yang kayak, iya dia emang apa kayaknya keganggu selama ini soalnya apa sering kesusahan tidur. Udah yuk kita bacain doa tuh. Gue dipegang belakang kepalanya, pokoknya didoain deh macem-macem. Tiba-tiba gue langsung dorong mood muntah. Gitu. Gue gak tahu kenapa itu gak ada yang keluar, tapi gue berasa ada gitu. Lu ngerasa mual banget ya? Mual banget. Itu gak tahu kenapa yang kayak ketariknya tuh bener-bener kayak gitu. Terus orangnya langsung tutupin pakai plastik. Gitu. Alhamdulillah udah keluar. Nah, habis ini sholat 5 waktu digituin doang. Sering baca Yasin aja malamnya. Dah, insyaallah gak datang lagi. Gituin. Nah, tapi gue cerita ke bokap gue pas balik, Pak, kayaknya malam nih masih dateng ini, boleh gak masih tidur di kamar Aba Umi? Dibalasnya cuman kayak, udah tua, lagian udah diituin, udah diusir setannya, masih takut gue jujur aja. Lagian masih dengan precaution, kamar gue gak ada kolong, kamar gue gak ada jendelanya, kosong, melompong. Nah, gue paksain tidur, dan tidur pun gue udah yang kayak literally pasrah karena gue mojok di tembok, punggung gue ngadep luarnya, jadi kayak ya Allah kalau gue mati paling gue gak lihat deh, kayak gitu gue. Alhamdulillah kagak datang lagi dia. Udah, apa gue tidur rada, walaupun masih rada takut, nyenyak gitu, dan ya it passes by aja. Tapi kalau mau gue sekarang recall, ya, gue berasa kayak is it real or is it imagination? Lagi-lagi, human imagination kayaknya lebih horror daripada what horror is. Tapi lu sampai sekarang pun nggak tahu ya, maksudnya sosok yang ngikutin lu nih siapa gitu dan dari mana datangnya gitu. Ya, so far yang gue tahu infonya itu dari ustadz gue yang terakhir kali dibilang ya orangnya ya dari meninggalnya karena itu di pohon yang istilahnya gue lihat ya situ. Jadi gue juga mikirnya udah kayaknya nggak bakal dapat lebih dari itu. Kita pun nggak kenal siapa itu. Dan mungkin ada warga situ yang tahu kan juga nggak tahu ya ternyata ya. Itu juga kayak ada yang bilang itu warga sana, ada yang bilang itu kayak ibu-ibu keguguran terus akhirnya ya gitu, atau ada yang bilang itu udah lama sebelum ada kampung itu. Oke. Itu dia informasinya mix gitu. Masalahnya matanya hitam nih. Matanya pure black. Jade kalau jade black kan kayak lu masih ada kilauannya itu ya. But it's like that, just benar-benar dope, ya kan dope banget. Dope banget gitu. Dan di cerita lo yang waktu pertama kali itu yang kejadian temen lu siapa? Elan itu, Kejang itu tiga-tiganya ngelihat loh. Ya hitungannya gua yang ngelihat, tapi yang masih inget ya kayaknya gua di saat itu. Sekarang juga mungkin karena udah tua juga, gua pun juga kalau lu suruh inget mukanya Uwi atau Elan mungkin udah lupa ya. Tapi saat itu ya it happens gitu. Nah sahabat lonceng, buat kalian nih yang udah dengerin ceritanya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Wajib banget tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian juga nih pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram kita, itu nanti bakal mengarah ke WA admin kita. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Bang Safik nih, udah dateng ke Studio Lonceng Misteri buat nyeritain pengalaman horornya yang epic banget. Thank you loh Bang udah ceritain ini buat sahabat lonceng dan terutama buat gue. Akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Dan gue Syafiq izin pamit. Bye-bye.